Di tengah banyaknya penolakan akan usulan, Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat, Sekjen DPR tetap menyiapkan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri anggota DPR. Itu kan prepare gitu ya, dan itu masih tahap penjajakan. Yang disiapkan fasilitas isoman itu bukan hanya anggota DPR, tetapi meliputi tenaga ahli, kemudian staf DPR, staf anggota DPR, dan ASN yang berada di lingkungan DPR. Jadi tidak khusus hanya anggota DPR. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, hotel yang disiapkan untuk isolasi mandiri bagi anggota DPR dan staf akan digunakan sebagai tempat alternatif. Yang pertama-tama skala prioritas kita adalah apabila kemudian di rumah jabatan tidak bisa, nah kan ini kan bukan cuma anggota DPR, ada ASN yang kemudian ngumpul dengan keluarga. Pertama saya setuju, tentu untuk fasilitas anggota DPR untuk ditinjau ulang. Dan kalaupun kemudian banyak tuntutan masyarakat untuk dibatalkan, saya kira untuk menampung aspirasi ya. Rentetan fasilitas khusus anggota DPR ini tentu saja tak muncul secara spontan. Semua itu dilakukan secara sadar dan karenanya tepat jika dikatakan bahwa anggota DPR kurang memiliki kepedulian. Jadi saya setuju kalau kemudian ada pendapat bahwa kenapa harus hotel, ya? Kenapa tidak menggunakan fasilitas DPR yang sudah ada? Bahkan saya juga mengusulkan lebih baik memperkuat sistem poliklinik yang ada. Artinya memang ada niat dari DPR sendiri untuk kemudian mendapatkan fasilitas istimewa itu. Ya. Gak ada malu, ketika warga meninggal saat isoman, anggota DPR minta isoman 39 juta. Ada-ada saja tingkah gila dan pola yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh anggota DPR kita kini. Setelah sebelumnya mengusulkan rumah sakit khusus pejabat, kini muncul hal aneh lagi yaitu meminta fasilitas mewah hotel bintang 3 untuk isoman. Politikus Partai Solidaritas Indonesia alias PSI yakni Samara Amani menolak keras dan menghancurkan semua argumen soal fasilitas istimewa untuk anggota DPR yang terkena COVID. Dia mengatakan bahwa ketimpangan jangan dibuat semakin menjadi dengan adanya wacana isoman mewah mahal pol. Menurut Samara Amani, saat ini banyak sekali masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses tempat yang nyaman untuk isoman. Lebih jauh lagi, bahkan menurut saya, masyarakat bahkan mendapatkan tempat yang tidak nyaman untuk isoman asal di rumah sakit pun sangat sulit. Menunjukkan kepada publik mereka mendapatkan fasilitas istimewa di hadapan fakta seperti yang tadi kita dengar bersama sebelum dialog ini berlangsung. Ada bahkan rakyat yang harus menjalani isolasi mandiri di tempat yang sangat tidak layak. Nah, saya kira begini ya, ini perlu dikembangkan dulu sedikit. Pertama saya setuju, tentu untuk fasilitas anggota DPR untuk ditinjau ulang. Dan kalaupun kemudian banyak tuntutan masyarakat untuk dibatalkan, saya kira untuk menampung aspirasi ya. Yang terbaru ada permintaan ICU khusus dan kini ada pula penyediaan fasilitas khusus untuk isolasi mandiri anggota DPR di hotel berbintang. Rentetan fasilitas khusus anggota DPR ini tentu saja tak muncul secara spontan. Semua itu dilakukan secara sadar dan karenanya tepat jika dikatakan bahwa anggota DPR kurang memiliki kepedulian atau solidaritas dengan warga negara lain yang juga sangat membutuhkan fasilitas yang layak ketika terpapar COVID-19. Samara pun mengkritik keras soal permintaan dan wacana para anggota DPR untuk bisa isoman di Hotel Bintang 3. Bintang 3 itu murah, tapi ya nggak bisa juga dong mengorbankan pajak rakyat yang lagi sulit untuk mendapatkan kenikmatan isolasi mandiri. Enak banget jadi wakil rakyat. Padahal kalau mau diberikan analisis lanjutan, mereka ini sebenarnya punya rumah dinas yang baik. Mereka bisa punya tunjangan-tunjangan untuk mendapatkan uang lebih jika sakit. Mereka mendapatkan asuransi yang pastinya dibiayai juga oleh uang rakyat. Mereka punya asuransi, mereka punya rumah dinas, mereka dapat tunjangan, lalu mereka yang mewakili rakyat ini bisa menari di atas penderitaan rakyat kecil.
Mereka rumahnya juga besar, punya kamar untuk isolasi mandiri. Mereka bisa melakukan ini dan itu terus-terusan. Mereka bukan hanya punya rumah pribadi, tapi punya rumah dinas yang sering kosong. Jadi sebenarnya wakil rakyat ini mewakili rakyat atau mewakili pribadi sih? Fasilitas lengkap mereka dapatkan. Ada mobil dinas, rumah dinas, supir yang siap mengantar mereka 24 jam. Mereka juga bisa mencetak uang dengan tabungan-tabungan mereka yang segunung dan beberapa berbunga sebulan lebih tinggi dari gaji penulis mungkin. Jadi saya setuju kalau kemudian ada pendapat bahwa kenapa harus hotel? Ya. Kenapa tidak menggunakan fasilitas DPR yang sudah ada? Bahkan saya juga mengusulkan lebih baik memperkuat sistem poliklinik yang ada. Sehingga saya kira lucu aja kalau DPR kemudian ketika dilembek dengan pemerintah, ya, bahwa ada kebijakan dari Dirjen Perbendaharaan Negara yang mengumumkan mereka, lalu mereka kemudian mengacu itu tanpa ada suara kritik atau tanpa ada kritik apapun, ya. Padahal dengan kewenangan DPR di bidang pengawasan, kebijakan pemerintah yang justru dianggap melenteng itulah yang menjadi fokus kerja mereka terkait dengan fungsi pengawasan. Tapi kalau kemudian mereka menerima begitu saja, daripada meminta fasilitas hotel, justru para anggota DPR bisa memberikan fasilitas mereka untuk rakyat yang butuh isoman. Rumah dinas bagus, kamar bisa banyak. Justru mereka bisa membuka tempat mereka, membuka pintu mereka untuk melakukan isolasi mandiri para pasien-pasien yang adalah rakyat mereka. Kenapa mereka masih berani-beraninya meminta seperti itu? Budaya malu mungkin sudah sangat tipis, lebih tipis dari kulit bawang. Selama ini mereka apakah tutup mata soal orang-orang kecil yang terkena COVID? Harus meregang nyawa saat isolasi mandiri di rumah dan tidak terpantau? Mereka masa nggak bisa berpikir bahwa masih banyak orang yang butuh dirawat di rumah sakit dan mereka masih mau meminta isolasi mandiri di hotel? Ini adalah permintaan yang paling tidak tahu malu. Makanya nggak heran kalau PSI selalu gaspol soal hal ini. Selama ini saya merasa bahwa apa yang dikerjakan dan disuarakan oleh PSI masih sangat konsisten. Konsisten di dalam menyuarakan suara rakyat. Partai itu sejatinya harus menyatakan suara rakyat, bukan menyatakan isi perut para pemangku kepentingan. Harus ada yang revisi itu otak politisi. Minta fasilitas mewah alasannya karena wakil rakyat sering-sering keluar dan mudah terpapar COVID. Seharusnya yang harus diberikan privilege adalah warga yang tinggal di bantaran. Memang sih, kalau sudah terpilih biasanya rakyat dibuang, sisanya menikmati fasilitas mewah semewah-mewahnya. Kasihan orang kecil, mereka sudah susah karena pandemi, harus muak melihat pandemi yang satu lagi muncul. Pandemi kemewahan dari para wakil rakyat sesat, kalau nggak mau dibilang bangsat. Lalu negara ingin membiayai para anggota DPR kita untuk isoman di fasilitas hotel bintang 3. Penulis tidak rela uang pajak penulis digunakan untuk mendorong privilege semacam ini. Enak jadi wakil rakyat, dalam situasi pandemi, mereka dapat fasilitas lebih lengkap dari rakyat yang diwakili. Andaikan fasilitas ini bisa dialokasikan untuk warga kurang sejahtera yang kesulitan bertahan hidup. Anggota DPR itu punya rumah dinas, banyak punya rumah pribadi yang lebih bagus dari rumah dinasnya. Tentu saja mereka bisa isoman di kamar masing-masing. Yang harus dipikirkan itu warga yang tinggal di pinggir rel kereta api atau bantaran kali. MCK sharing, rumah sepetak, gimana mau isoman? Kata Samara. Banyak kepada DPR sebagai wakil rakyat tengah pandemi ini justru bagaimana kemudian dengan kewenangan yang DPR miliki baik terkait dengan peran pengawasan maupun anggaran, memanfaatkan semua energi yang mereka miliki itu untuk fokus pada bagaimana kemudian membantu pemerintah menangani pandemi, bukan justru fokus pada diri mereka sendiri, bagaimana membuat fasilitas yang lebih nyaman, fasilitas yang istimewa buat mereka sendiri. Oke. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.